Oke, Bang Kamil, kemarin Firdaus dianggap lah ya bikin ricuh part 2 nih di Nah, PN Jakarta Pusat. Tapi sebenarnya kalau dari versi Firdaus, dia hanya membela timnya yang dipertanyakan boleh bersidang atau enggak. Tapi kalau dari pihak lawannya itu juga hanya bertanya sih posisinya ke majelis hakim. Tapi akhirnya Firdaus mungkin jadi kepancing. Gimana kalau menurut Bang Kamil ngelihat kejadian ini? iya, saya ada lihat gitu ya, saya mengikutin. Yang menjadi persoalan kan gini, yang ditanyakan oleh pihak penggugat itu, eh, Firdaus Oiwobo ini basnya kan udah dibekukan, gitu kan. Nah lalu kemudian timnya kok masih bisa ikut bersidang, nah kan gitu, itu yang dipermasalahkan. Jadi gini, ini sebelum saya mau jelaskan, saya mesti disclaimer dulu nih. Jangan kemudian nanti netizen-netizen kita sejagat raya ini kan, itu berpikir, wah nih Kang Tamil belain Firdaus gitu. Bukan. Tapi kita harus memberikan pengetahuan yang benar gitu ya. Jadi gini, yang dibekukan itu adalah berita acara sumpah Firdaus Oiwobo. Pertanyaannya gini, apakah dengan dibekukan basnya Firdaus Oiwobo, Firdaus ini lantas otomatis bukan lagi menjadi pengacara? Ini kan pertanyaan mendasar kan gitu kan? Kenapa? Karena pembekuan bas ini sependek pengetahuan saya juga baru ini saya tahu. Baru ini juga kita dengar. Ini mekanisme, makanya dalam wawancara-wawancara sebelumnya saya bilang ini terobosan hukum baru ini kan gitu kan. Nah, artinya kalaupun lah dianggap dengan dibekukannya bas Firdaus Oiwobo, maka Firdaus Oiwobo tidak bisa bersidang. Artinya yang tidak bisa bersidang itu pribadi Firdaus Oiwobo sebagai pengacara. Nah ini kan jadi masalah begini. Oh, Firdaus Oiwobo itu punya law firm, gitu ya. Dia punya law firm, lalu pengacara-pengacara tadi itu berada di law firm itu. Pandangan pihak penggugat, ya, pandangan pihak penggugat yang saya lihat di potongan video yang beredar itu, seolah-olah law firm-nya Firdaus Oiwobo ini yang kemudian tidak bisa beracara. Nah, ini mohon maaf saya katakan, ini keliru. Kenapa? Law firm itu badan hukum. Kalau saya mau jelaskan secara rinci agak panjang, tapi garis besarnya gini. Law firm ini secara secara makna dari kata law firm itu bukan seperti firma yang hari ini kita kenal di Indonesia. Ya, ini di bahasa law firm ini adalah bahasa asing yang digunakan pada perkumpulan advokat itu di Eropa, gitu ya. Artinya apa? Artinya individu-individu pengacara yang kemudian berada di dalam satu wadah dan kemudian apa? Kemudian berpraktik sebagai pengacara. Nah, ini makna pondasi awalnya. Nah, lalu kemudian bicara di Indonesia tentu ada badan hukum, kan gitu. Dibentuklah namanya apa? Persekutuan Komanditer. Nah, itu ya, Persekutuan Komanditer, firma, Persekutuan Perdata. Nah, ini badan-badan hukum yang biasa digunakan untuk apa? Untuk law firm atau law office, gitu ya. Tapi apakah hanya terbatas itu? Tidak. Sekarang ada bentuk berupa PT, perusahaan, ada. Kalau saya nggak salah itu punya Bang Cucu tuh, ya, Presiden KAI, Indolo, itu bentuknya perusahaan PT. Nah, jadi artinya apa? Law firm itu hanya sebuah rumah, hanya sebuah wadah yang kemudian tidak bisa ditilik apakah law firm-nya bisa bersidang atau tidak. Karena ini wadah saja. Wadah dalam konteks badan hukum, ya kemudian dia mengacu kemana? Ya mengacu kepada undang-undang badan hukumnya sendiri yang mengatur tentang modal, mengatur tentang pembagian hasil usaha di dalam itu. Nah, kalau kemudian masing-masing pengacara itu bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Makanya dalam surat kuasa itu begini. Dalam surat kuasa hukum itu selalu ditulis secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menjadi kuasa hukum dari titik-titik, yaitu Fulan bin Fulan yang memberikan kuasa hukum. Jadi artinya apa? Surat kuasa hukum itu bisa digunakan oleh
pribadi-pribadi orang sendiri-sendiri. Kalau dalam hal ini ya pengacara-pengacara yang menandatangani surat kuasa itu yang tergabung dalam law firm-nya Firdaus Oiwobo. Lalu yang kedua, surat kuasa hukum itu kalau kemudian law firm-nya yang ditolak, ya, maka dalam konteks itu surat kuasa itu ditandatangani oleh pimpinan law firm-nya saja. Nah, surat kuasa hukum itu nggak begitu. Surat kuasa hukum itu ditandatangani oleh pribadi-pribadi dari pengacara, pribadi-pribadi dari advokat. Ini menandakan bahwa walaupun ada kop suratnya yang menggunakan law firm, tapi law firm itu hanya sebagai wadah. Nah, gitu loh ya. Jadi artinya dengan dibekukannya bas dari Firdaus Oiwobo tidak kemudian menutup atau tidak kemudian mendinai dari pengacara-pengacara yang ada di dalam kantor advokat si Firdaus Oiwobo itu untuk bersidang. Ini salah kaprah, gitu ya. Tapi saya disclaimer dulu, jangan kemudian dibilang wah nih Kang Tamel nih bela-belain Firdaus. Enggak. Saya paling awal yang kemudian tidak setuju dengan cara-cara Firdaus itu begitu. Lalu saya jelaskan berikutnya. Dikatakan bahwa di dalam surat kuasa itu ada tanda tangan Firdaus Oiwobo. Yang kemudian dikatakan, oh Firdaus Oiwobo kan udah nggak bisa bersidang, maka nggak boleh menerima kuasa. Nah, ini saya jelaskan begini. Yang pertama, bisa jadi, saya belum lihat tanggal dari surat kuasanya. Ya, kita berandai-andai atau kita menganalogikan. Kalau kemudian tanggal dari surat kuasa itu, pada saat itu si Firdaus ini basnya belum dibekukan, maka boleh dong dia menerima kuasa. Sah dong dia menerima kuasa dalam konteks dirinya sebagai advokat, kan basnya belum dibekukan, ya. Dan kemudian apa? Kemudian itu kan tidak berlaku surut, kan gitu. Karena pada saat ditandatangani kuasa itu dia sebagai advokat, dalam konteks dia sebagai advokat. Lalu kemudian kita mau bilang, oh enggak, tanggal surat kuasa itu di mana bas dari Firdaus Oiwobo itu sudah dibekukan. Artinya pada saat dia menandatangani surat itu, surat kuasa itu, Firdaus Oiwobo ini bukan lagi sebagai advokat. Pertanyaan saya, undang-undang mana di negara ini, aturan mana di negara ini yang mengharuskan surat kuasa hukum itu, penerima kuasa hukum itu harus advokat? Undang-undang mana? Nggak ada. Mau bukti? Anak magang di dalam kantor advokat, ya, anak magang di dalam law firm, itu kadangkala ikut menandatangani surat kuasa sebagai penerima kuasa. Apakah anak magang itu advokat? Bukan. Saya kasih contoh lagi. Dalam perusahaan ada divisi legal. Apakah semua orang dalam divisi legal itu adalah advokat? Bukan. Kalau advokat nggak mau dia jadi kerja di perusahaan jadi divisi legal, dia pasti berkarya sendiri. Kan begitu. Lalu kemudian lebih dalam lagi, apakah dalam divisi legal sebuah perusahaan karyawannya pasti sarjana hukum? Belum tentu. Tapi karyawannya itu menerima kuasa sebagai kuasa hukum dari perusahaan ketika perusahaannya bermasalah. Untuk diperiksa di kepolisian kira-kira, atau untuk menghadap instansi-instansi pemerintah tertentu. Artinya apa? Artinya seseorang yang menerima kuasa hukum belum tentu harus menjadi advokat. Dan ini nggak ada larangan dalam undang-undang kita. Kenapa harus advokat? Karena hanya advokat yang boleh bersidang. Firdaus Oiwobo nggak bersidang, sehingga nggak ada yang salah. Yang salah di mana? Yang salah Firdaus Oiwobo di bangku penonton, tapi ikutan ngomong, itu salah. Iya kan? Ikutan ngomong sampai teriak-teriak lagi gitu loh. Walaupun dalam konteks dia mempertahankan argumennya. Nggak tupoksi Firdaus Oiwobo mempertahankan argumennya. Kenapa? Karena di dalam area penggugat dan tergugat, disitulah tempat mereka mempertahankan argumen. Harusnya pengacara-pengacara dari kantor si Firdaus ini yang berargumen, bukan si Firdausnya. Maka ini yang juga saya sayangkan.
Saya berikan satu analogi lagi yang mungkin membuat para netizen ini lebih apa namanya, lebih bisa berpikir. Seorang dokter, ya, seorang dokter yang kemudian memiliki rumah sakit, ya, seorang dokter yang memiliki rumah sakit. Lalu dalam tiba-tiba izin praktek si dokter itu dibekukan. Apakah dokter-dokter lain yang ada di dalam rumah sakit itu juga nggak boleh berpraktek sebagai dokter? Kan boleh. Iya kan? Kan boleh. Nah, jadi ini analoginya gitu loh ya. Nah, ini yang saya maksud. Kemudian apa? Masyarakat ini harus kemudian bisa berpikir, jangan kemudian mengedepankan wah karena udah benci melihat tingkah laku Firdaus, maka apapun yang dilakukan jadi salah. Nggak boleh. Aturan, ya salah, ya benar, ya benar. Gitu, Pak. Oke, satu lagi nih Bang Kamil. Pihak lawannya lah gitu ya, lawan dari tim kuasa Firdaus Oibowo itu mempertanyakan gitu ya, memang boleh nih majelis hakim gitu. Nah, posisinya benar nggak sih mereka sebagai lawan itu mempertanyakan hal itu, mempertanyakan izin BAS dari law firmnya Bang Firdaus sendiri? Ya kalau gini, namanya advokat, namanya pengacara kan gitu ya. Artinya apa? Pasti menggunakan segala cara supaya bisa mendinai lawannya. Itu biasa. Dalam hukum itu kita kenal eksepsi, ya. Ada eksepsi. Eksepsi itu kalau kemudian kita buka mayoritas perkara di Indonesia, ya, itu eksepsinya juga dalam tanda kutip banyak yang nggak masuk akal. Tapi apa? Ya itulah memang cara-cara pengacara untuk coba mendinai lawannya dan meyakinkan hakim. Kalau dari apa yang disampaikan penggugat, salah nggak? Ya nggak salah. Kenapa? Karena kan mereka bertanya. Majelis hakim, bolehkah si Firdaus ini yang basnya sudah kemudian dibekukan, lalu dari law firm-nya mereka beracara? Kan dia nanya, ya kan? Masalah kemudian pertanyaannya itu menjurus pada penggiringan, itu hal yang lain, gitu ya. Tapi apakah salah? Ya saya kira tidak. Nah yang penting saya kira begini, ini kan polemik baru ya. Polemik baru dari sebuah berita acara sumpah yang dibekukan. Nah, kita nggak mau juga polemik ini menjadi menjadi sebuah peristiwa hukum yang menggantung. Makanya tadi di awal saya tanya, apakah dengan dibekukannya berita acara sumpah si Firdaus Oiwobo ini justru kemudian menggugurkan dirinya sebagai pengacara? Ini tanda tanya. Dan kalau saya ditanya tentu tidak. Kenapa? Karena basnya dibekukan. Seharusnya pengadilan tinggi yang membekukan bas dari Firdaus Oiwobo ini kemudian memanggil Firdaus. Harus ada upaya dong terhadap Firdaus ini apa? Iya kan? Jadi orang itu kalau memang salah ya harus dihukum, kalau memang tidak bersalah ya harus dilepas. Jangan statusnya digantung begitu. Ya. Kalau memang basnya hari ini dibekukan, lantas apa selanjutnya? Apakah dipanggil kemudian organisasi advokatnya? Iya kan? Ataukah kemudian dipanggil Firdausnya, pertanggungjawabkan itu, kalaupun kemudian dinyatakan salah, sanksinya apa? Ini kan mesti clear ini semua. Yang saya lihat, pembekuan bas itu bukan solusi. Makanya saya katakan, pisahkan dulu cara pandang kita dari tingkah laku yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh Firdaus Oiwobo, yang menimbulkan kekecewaan banyak pihak. Itu kita kesampingkan dulu. Kita lihat dulu produk hukum yang diberikan kepada Firdaus Oiwobo ini. Pembekuan bas yang kemudian tidak ada tindak lanjut. Ini juga bahaya. Ya, kita juga nggak mau di kemudian hari ya produk seperti ini menjadi cara-cara untuk pengkebirian bagi advokat-advokat lain yang vokal. Nah, ini kita juga nggak mau. Maka saya kira dalam konteks ini pihak Mahkamah Agung itu juga bisa kiranya wise. Ya, ini adanya penemuan hukum baru, pembekuan berita acara sumpah, maka kiranya diramu, dan tentu ramuan itu juga harus ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya apa? Ya, apakah kemudian mau dibikin peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung? Ya itu tinggal kita lihat. Tapi paling tidak harus ada tindak lanjut. Ya, sehingga apa? Status si Firdaus Oiwobo atau advokat-advokat lain ke depan yang bisa jadi juga berita acara sumpahnya itu dibekukan, ada langkah, ya, langkah apa? Karena kita negara hukum, tentu semua harus diproses secara hukum. Saya kira gitu, Pak. Oke, cukup.